Indonesia dan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, Eurasian Economic Union (EAEU), resmi menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas. Kesepakatan ini mencakup Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kirgistan, serta membuka babak baru kerjasama ekonomi antara Indonesia dan kawasan Eurasia. Perjanjian perdagangan bebas tersebut menetapkan rezim perdagangan yang lebih terbuka dengan cakupan lebih dari 90% jenis barang. Menurut keterangan Presiden Rusia Vladimir Putin, kesepakatan ini mencakup sekitar 95% dari total nilai perdagangan timbal balik antara Indonesia dan negara-negara EAEU. Melalui perjanjian ini, sejumlah tarif impor akan dihapus segera setelah kesepakatan mulai berlaku. Sementara itu, penghapusan tarif untuk komoditas lainnya akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 hingga 15 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam daftar barang yang memenuhi syarat untuk tarif 0%, tercantum berbagai komoditas strategis. Di antaranya adalah pupuk, produk kimia dan petrokimia, logam besi dan non-besi, produk hasil pengolahan kayu, serta perangkat radioelektronik. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai perdagangan antar negara. Bagi EAEU, perjanjian ini dinilai strategis untuk mendiversifikasi bauran ekspor dan memperluas pasar tujuan produk-produk mereka. Selain itu, kerjasama dengan Indonesia juga dipandang dapat membantu mengurangi dampak negatif sanksi ekonomi Barat terhadap beberapa negara anggota blok tersebut. Data perdagangan menunjukkan bahwa hubungan dagang antara Rusia dan Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2024, nilai perdagangan bilateral kedua negara tercatat mencapai sekitar 4,3 miliar dolar AS, atau meningkat sekitar 1,8 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Komoditas utama yang diperdagangkan dalam hubungan Rusia-Indonesia antara lain batu bara, minyak, pupuk, gandum, serta logam besi. Dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ini, kedua pihak berharap arus perdagangan tersebut dapat semakin meningkat dan lebih beragam. Indonesia dipandang sebagai mitra strategis karena berbagai faktor. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dan memiliki pasar domestik yang besar. Kondisi ini menjadikan Indonesia tujuan ekspor yang menarik bagi negara-negara EAEU. Dari sisi ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5% dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Bank Dunia memproyeksikan laju pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan hingga periode 2026-2027. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi mitra dagang internasional. Selain itu, Indonesia merupakan pemain penting dalam industri pertambangan global. Negara ini memproduksi berbagai komoditas strategis seperti batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, dan kobalt. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia mitra potensial dalam rantai pasok industri dan energi. Di sektor energi, Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri. Produksi minyak dan gas domestik saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi, termasuk melalui diversifikasi sumber pasokan dan kerjasama internasional. Perjanjian perdagangan bebas dengan EAEU dinilai dapat membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengakses pasar Eurasia, sekaligus memperluas sumber impor bahan baku dan energi. Di sisi lain, EAEU mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar Asia Tenggara melalui Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Kedepan, EAEU juga tengah mempertimbangkan pengembangan kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain. Saat ini, blok tersebut sedang membahas kemungkinan perjanjian perdagangan preferensial dengan India. Langkah ini menunjukkan upaya EAEU untuk memperluas jaringan kemitraan ekonomi global. Selain Indonesia, EAEU telah mencapai perjanjian kemitraan dengan Uni Emirat Arab dan menandatangani perjanjian sementara dengan Mongolia. Blok ini juga memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Vietnam, Singapura, Serbia, dan Iran, serta perjanjian kemitraan strategis dengan Cina. Dengan semakin luasnya jaringan perjanjian dagang tersebut, EAEU berupaya memperkuat posisinya dalam perdagangan global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi internasional yang terus berubah. Bagi Indonesia, kesepakatan perdagangan bebas dengan EAEU menambah daftar mitra strategis dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendorong ekspor, memperluas investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.